Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini kita berkumpul bersama untuk mensyukuri atas Hari Pelindung Lingkungan Santo Timotius yang ke-8 kalau dihitung-hitung. Tapi kita lebih dari itu, bersyukur karena rahmat Allah menyertai kita dengan mengambil semangat Timotius sebagai pewarta Injil pada zamannya itu. Dan kita sekarang sebagai generasi penerus, apa yang harus kita lakukan walaupun banyak tantangan, rintangan. Tapi kita berani untuk menantang rintangan yang bagaimana? Iman, kesehatan, atau pergaulan dalam situasi zaman yang makin terbuka ini. Untuk itulah kita umat lingkungan Timotius ditantang untuk bersama. Mari kita bersyukur, dan kita sebagai orang lemah, orang yang berdosa, mari kita di hadapan Tuhan mengakui dosa dan kesalahan lebih dahulu agar pantas kita syukuri dan berkat rahmat Tuhan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Santo Timotius dan Titus yang kami rayakan hari ini, telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Khususnya kobarkanlah semangat kebersamaan serta kesatuan dalam lingkungan Timotius yang kami rayakan bersama sore ini. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta dan bersatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu untuk menumpangkan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu beraksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada satu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat
yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari serta kaum muda yang terkasih, hari ini hari istimewa untuk lingkungan Timotius. Memang perayaan Timotius dikaitkan juga dengan Titus, karena dua murid ini sebenarnya adalah murid Paulus sejaman dan memang juga berdekatan, asal usul dari kotanya hampir sama, daerah Yunani. Sehingga Paulus kirim surat kepada dua orang ini secara khusus. Ada surat kepada Titus, ada surat kepada Timotius. Ada dua surat untuk Timotius. Satu itu ditulis ketika dalam perjalanan Paulus ke Efesus. Itu pun dekat. Ya dekat itu ya mungkin kalau ukuran sekarang ini Tanggul Jember gitulah ya, zaman itu ya. Tentu surat tidak semudah itu karena dititip-titipkan mungkin berapa hari baru sampai. Sedangkan surat yang kedua itu ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada di Roma, di dalam penjara. Dan yang kita baca tadi, kita dengar tadi dalam bacaan yang pertama itu surat kepada Timotius. Itu ketika Paulus mengadakan kunjungan ke Efesus. Paulus dalam kunjungan itu 3 kali ya, itu keliling. Dan pernah dalam kisahnya seperti yang tertulis, Timotius diajak sebagai murid tentu tahu apa yang dilakukan oleh Paulus. Maka tadi dia sungguh terkesan, saya ingat akan imanmu yang tumbuh berkembang. Jadi memori yang membangkitkan semangat bagi Timotius menerima surat itu. Karena diingat, dikenang oleh gurunya.
Timotius dilahirkan kurang lebih tahun 17. Dan masih kecil ketika Yesus tempat pun berjauhan, tidak kenal. Ibunya yang disebutkan tadi, Enike, itu orang Yahudi. Bapaknya orang Yunani, kafir lagi, belum mengenal Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu, Timotius sadar dia dipercaya oleh Paulus untuk menjadi muridnya sekaligus mewartakan Injil kerajaan Allah. Nah, ini berat bagi Timotius. Mengapa berat? Karena Timotius pada saat itu berhadapan dengan dua bangsa. Bangsa Yahudi, karena ibunya juga adalah orang Yahudi, tetapi dia sudah melihat ibunya sering membaca kitab suci, orang saleh. Jadi mengenal hukum-hukum Taurat. Sedangkan bapaknya yang belum mengenal Tuhan. Itulah orang-orang Yunani yang harus dihadapkan pada pewartaan tentang Yesus yang bangkit mulia. Itu tidak gampang. Itulah tantangannya zaman itu. Apa yang dilakukan oleh Timotius kemudian? Timotius supaya tidak menjadi batu sandungan, kemudian dia disunat. Minta sendiri. Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi yang mengikuti hukum Taurat. Harus disunat. Karena dia ada keturunan Yahudinya. Dan pewartaannya supaya diterima oleh orang Yunani. Supaya orang Yunani sadar bahwa tidak perlu orang yang bukan Yahudi disunat. Dan itu nanti dia pernah dibawa oleh Paulus ke Yerusalem untuk mengadakan konsili yang pertama, pertemuan antara dua tokoh, Petrus dan Paulus. Petrus bersama dengan para rasul membicarakan apakah orang-orang yang bukan bangsa Yahudi itu harus disunat atau tidak. Dan disitulah diputuskan yang pertama kali, putusan yang besar, bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tidak perlu disunat. Tapi penting adalah sunat baptisan, itulah sunat rohani. Menjadi pengikut Kristus, bukan mengikuti hukum Taurat lagi. Saudara-saudara yang kasih, kisah ini memang menarik karena kita hidup dalam zaman sekarang jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Injil tadi. Yesus mengutus para murid. Para rasul jumlahnya berapa anak-anak muda? 12. Itu dari mana contohnya itu? Yaitu mengambil contoh jumlah suku Israel. Tetapi tadi dalam Injil dikatakan Yesus mengutus 70 murid. Dari mana ini jumlah ini? Kalau kita yang kumpul sekarang ini ada 70 enggak ini? Lebih ya? Puji Tuhan ya. Jumlah 70 itu diambil dari kutipan kitab Kejadian 26. Di situ dikatakan ada 70 bangsa-bangsa. Jadi rupanya Yesus sudah paham, dalam perjanjian lama itu sudah diungkapkan bahwa kabar gembira itu harus disebarluaskan kepada segala bangsa.
Maka diutuslah murid jumlahnya 70 ini mengambil tugas perutusan. Nah sekarang bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Tugasnya apa? Tugasnya apa yang harus kita lakukan? Tadi dalam bacaan pertama, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, penumpangan tangan itu adalah resmi kalau ada orang ditabiskan menjadi imam atau menjadi uskup. Maka ciri khasnya ya, penumpangan tangan. Siapa yang sudah pernah lihat tabisan imam? Ada enggak? Boleh angkat tangan. Lingkungan ada? Ada yang belum sama sekali? Oh, suster, hanya satu aja. Susternya 2 tapi 1 yang belum lihat ini ya. Oh 3, 4. Yang lainnya belum lihat ya. Jadi imam waktu ditabiskan itu ditumpangi tangan oleh uskup dan para imam semuanya. Beda dengan pendeta. Ya, beda. Maka di sini dikatakan, yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini adalah pengesahan Timotius ketika diangkat menjadi uskup di Efesus. Dialah dalam bahasa Titus dan Timotius itu dipakai dengan istilah penilik. Jadi bukan penilik sekolah ya, tetapi penilik jemaat-jemaat di mana-mana, maka tugasnya uskup. Wakilnya disebut vikaris jenderal atau vikjen. Nah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Siapa di antara kita yang pernah menderita karena Injil? Ada? Suster? Sudah hitam-hitam jubahnya ini. Itu karena apa? Tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang, wih ada hantu itu lewat. Pernah suster? Ada berbatak situ enggak? Wah, zaman saya dulu masih ke kampung-kampung juga. Wah pastor itu bagaikan hantu, begu katanya. Nah, kalau suster-suster sekarang enggak matching suster. Jadi pastor juga kemana-mana pakai jubah coklat ya, karena Karmelit ya. Kalau ketemu orang lain yang bukan Katolik dikatakan begu. Ya. Begu itu hantu. Ya. Ya. Apa sakit hati? Enggak, itu memang. Untuk menjadi pewarta tidak gampang. Mungkin Bapak Ibu juga pada zaman sekarang anak-anak diajak ke gereja. Ayo ke gereja. Ngapain sih ke gereja? Bosen. Anak-anak ada yang bosen enggak ke gereja itu? Ada enggak anak-anak muda ini? Bosen enggak ke gereja? Oh. Sebab kalau bosen ke gereja itu tanda-tandanya sudah enggak percaya. Ya, enggak percaya dengan siapa? Dengan Tuhan. Kita ini bernafas, enggak pernah beli, enggak ada cuannya, enggak ada. Enggak ada untungnya. Tetapi kita harus bersyukur karena saya masih diberikan hidup. Berapa kali saya ya, kalau dihitung-hitung sudah tinggal berapa kalilah itu melewati masa kritis.
serangan jantung sudah 3 kali. Tidak ada orang yang tahu. Sampai sadar dewe ya ada. Tuhan itu yang memberi. Loh, kalau kita aja mengalami itu tidak bersyukur, lali, bojai namanya itu ya. Bepok untuk bersyukur saja tidak mau, payah. Kayak itu bersyukurlah. Hari ini kita dalam lingkungan diberikan kesempatan bersyukur bersama, bergembira, ya. Walaupun pertama-tama kita tujukan kepada Tuhan yang memberikan berkat bagi keluarga, bagi lingkungan kita masing-masing. Bersyukur. Yang kedua, saling membangun. Nah, coba mudah-mudi sekarang ini ya. Ini keluhan dari orang tua, generasi tua ini beda dengan generasi kalian sekarang ini. Romo pun juga kumpul romo yang tua dengan yang muda. Itu saja sudah beda. Harus disadari. Kalau enggak nanti stres dewe. Sing tuwek stres dewe. Enggak bisa. Karena apa? Zamannya berbeda. Pengalaman berbeda. Digital berbeda. Apa saja tanya tentang Timotius, buka di HP, Google, Mbah Google bisa menjawab. Tetapi apakah Tuhan bisa dibuka semua misteri Allah? Ya enggak bisa. Karena itu perjumpaan di dalam gereja itu adalah rasa cinta satu dengan yang lain. Menghargai kebersamaan, berjumpa di dalam gereja, itulah tanda yang dikatakan oleh Paulus tadi, kobarkanlah semangat imanmu satu dengan yang lain. Anak muda, ajaklah teman-temanmu, jangan sibuk dengan apa? HP. Yang tua-tua dulu ngajari ya. Orang tua saya juga ngajari, hormatilah orang tuamu. Itu perintah keberapa itu dalam 10 perintah Allah? Keempat, hormatilah orang tuamu. Yang nomor 1 apa? Wah, hafal semua ya. Syukur, alhamdulillah itu ya. Ya, masih ingat. Jadi pertama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu. Lalu yang kedua, hormatilah orang tuamu. Tapi sekarang berubah, hormatilah HP-mu. Terus tunduk ini. Ya, tunduk ini. Bukan kepada Tuhan, bukan kepada orang tua, tapi HP lah ini. HP sekarang menjadi pegangan utama. Ya. Saya 2 hari yang lalu ke Santo Yusuf, ada seorang ibu katakan demikian. Wah, kalau HP hilang Romo, itu benar-benar merasakan kehilangan daripada kehilangan dompet. Coba bayangkan. Bisa dimengerti. Ya, sekarang itu begitu pentingnya HP ini. Mungkin dompetnya malah lebih berharga sebenarnya karena isinya apa. Tapi begitu spontan mengatakan lebih baik kehilangan dompet daripada kehilangan HP. Karena di situ mungkin rahasianya, HP menyimpan semua rahasia di situ. Karena itu Sambo pun juga menghancurkan apa? Ya, HP-HP-nya kasus pembunuhan. Saudara-saudara kasih, mari kita bersyukur hari ini sekali lagi hari pelindung lingkungan kita, semoga menambah semangat kita, paguyuban kita dalam lingkungan. Memang dunia semakin sempit rasanya. Karena apa? Kadang-kadang dengan tetangga itu tidak ketemu. Ya toh? Nah, nanti habis misa masih ada kesempatan, jangan cepat pulang. Temuilah siapa saudaramu dalam lingkungan, mungkin lingkungan lain, juga termasuk lingkungan lain yang diundang. Mari kita bersama bertemu
sebagai saudara-saudari dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara kasih, marilah kita bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan dalam doa permohonan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sore hari ini berkumpul bersama dalam gereja untuk mengenang dan bersyukur atas lingkungan kami. Bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk mensyukuri atas rahmat dan berkat-Mu. Kini Tuhan dengarkanlah doa permohonan umat-Mu ini. Semoga kami warga lingkungan Timotius memiliki semangat melayani dengan tulus, sehingga lingkungan Timotius semakin berkembang dan berbuah dalam cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga warga lingkungan Timotius sebagai bagian dari warga paroki HTSPM juga mampu ikut bekerja sama dalam mengembangkan gereja tercinta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga lingkungan yang telah meninggal dunia, baik tahun ini ataupun tahun kemarin, serta mereka semua yang pernah kehilangan anggota keluarga yang dicintainya. Semoga mereka juga Kau berikan kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kaum muda kami. Semoga kaum muda yang menjadi harapan dalam keluarga dan gereja senantiasa tumbuh berkembang dalam iman dan tidak mudah terbawa arus cobaan dalam zaman modern sekarang ini. Kami mohon. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia yang tidak bisa berkumpul pada malam hari ini. Semoga mereka juga Kau berikan penghiburan, kekuatan, serta perlindungan. Kami mohon. Demikianlah ya Tuhan doa yang kami panjatkan pada malam hari ini. Semoga ini semua berkenan. Segala doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Sekarang berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Timotius dan Titus. Berkenanlah memurnikan hati kami agar menjadi persembahan yang pantas bagimu bersama lingkungan kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul dan para murid, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan umat-Mu di bumi, dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang malam hari ini diundang di dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga sakramen yang kami terima pada malam hari ini meneguhkan diri kami, iman yang diwartakan oleh para rasul dan dijaga dengan cermat oleh Santo Timotius dan Titus. Semoga kami, umat-Mu yang hadir, baik lingkungan Timotius dan sekitarnya, yang hadir dalam kesempatan ini mempersatukan rasa syukur kami, berani mengamalkan ajaran mereka, dan kelak boleh masuk dalam kehidupan kekal yang Kau janjikan. Turunkanlah rahmat, anugerah, kesetiaan, kegembiraan, dan kesatuan di tengah umat-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kepada umat lingkungan Santo Timotius, saya ucapkan selamat bahagia dan selamat pesta pelindung. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan paroki kita senantiasa tumbuh berkembang dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan syukur sudah selesai. Mari kita lanjutkan acara dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.
Thank you.